أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan masalah akidah. Karena akidah, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala wajib untuk setiap kaum muslimin. Berbeda dengan zakat, hanya untuk yang mampu. Berbeda dengan siam bagi orang yang mampu siam. Tetapi akidah wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan tidak ada perubahannya mulai dari Nabi Adam AS sampai akhir zaman. Karena akidah ini hubungan kita dengan Allah, yang segala-galanya kita ini datangnya dari Allah. Sekecil kenikmatan apapun yang kita peroleh dan juga kelancaran kita beribadah hanya dari Allah. Karena itu wajib kita untuk mengetahui di antara sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ada dua, ada sifat yang sifatnya fi'liyah, yang berupa pekerjaannya. Karena Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, maka Allah Ta'ala maha berbuat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni di sini dalam kitabnya Aqidatus Salaf Al-Hadis nomor 6 halaman 46, i'tiqaduhum, kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini binuzulir Rabbi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dan juga Allah Ta'ala datang. Dan ini perlu kita fahami, karena kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Mu'tazilah tidak memperkenankan Allah Ta'ala tidak turun, karena itu mukhtas, sesuatu yang baru. Padahal setiap hari, setiap saat Allah Ta'ala memberi rezeki kepada hamba, menurunkan hujan, menahan hujan, mendatangkan rahmat, itu semuanya pekerjaan Allah. Bagaimana tidak boleh yang baru? Mana yang baru itu artinya setiap saat Allah Ta'ala menjadikan hambanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tetapi barunya pekerjaan Allah Ta'ala lain dengan barunya pekerjaan makhluk. Maka di sini yang harus kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala turun. Kalau ditanya di mana Allah, di atas arsy, kemarin yang sudah kita fahami. Lalu apakah Allah Ta'ala turun? Ya, bagaimana kita tidak tahu, yang penting turun. Dan juga Allah datang. Di sini dijelaskan wa yusbitu ashabul hadis, maka ahlu hadis menetapkan nuzular Rabbi subhanahu wa ta'ala, turunnya Allah Ta'ala. Kapan? Kulla laylatin, setiap malam. Setiap malam sepertiga malam terakhir. Kemana turun? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita lihat, itu paling rendahnya. Padahal langit berlapis 7 sab'a samawatin tibaqah, yani ada tingkatan 7 langit. Sedangkan yang kita lihat ada langit yang paling bawah. Min ghairi tasbihin, tapi jangan disamakan turunnya Allah Ta'ala ini dengan makhluk.
Sebagaimana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Nah, bukankah Allah Ta'ala mensifati dirinya hidup? Wa huwal hayyu al qayyum. Kita hidup. Tapi kenapa kita tidak menyamakan hidupnya Allah dengan kita? Karena Allah Ta'ala pencipta sedangkan kita makhluk. Demikian juga kita turun, Allah turun, tapi turunnya Allah kita tidak tahu. Namun kita mendapatkan berita dari Allah bahwa Allah Ta'ala turun. Nah, ini yang harus kita pahami. Turun bermaksud, bukan turun sembarang turun, ada maksudnya. Yaitu nanti yang dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan setiap orang berdoa pada saat sepertiga malam. Wala min ghairi tasbihin lahu binuzul makhlukin. Tapi jangan kita samakan turunnya Allah Ta'ala itu seperti makhluk, karena turunnya derajat seorang lain, turunnya jabatan lain, ya, turunnya hujan lain dengan turunnya kita dari mobil lain. Kalimat turunnya Allah kita tidak tahu, tapi kita meyakini karena ada dalil. Adapun turunnya orang manusia dari memanjat pohon kita tahu karena kita pernah menyaksikannya. Turunnya hujan kita tahu karena setiap saat kita melihatnya. Turunnya Allah kita tidak tahu, cuma kita harus meyakini, dan ini sudah kita pahami. Wala takyif, dan jangan dibayangkan dibagaimanakan, tidak boleh ya. Karena apa? Kita membayangkan sesuatu belum tentu benar, tapi meyakini wajib. Bal yusbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama sunnah ini menetapkan apa yang ditetapkan oleh beliau, karena beliau bicara bukan dengan yaitu perasaan dan bukan dengan teka-teki, tetapi beliau bicaranya wahyu. Sebagaimana sering ayat yang kita baca, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surat Najm itu. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi yang disampaikan itu wahyu dari Allah. Wa yantahuna fihi ilaihi, dan kita harus berhenti dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kita wajib mengimani, tidak wajib menanyakan bagaimana, kecuali amal zahir. Amal zahir seperti sholat, siam, zakat, kita memberi nafkah, itu amal zahir. Maka beliau menjelaskan sedetil-detilnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman wa aqimus sholat, dirikan sholat, maka beliau menjabarkan sholat ini seperti ini loh. Lihat kamu ketika kamu melihat saya sholat. Shaum dijabarkan, sholat id juga dijelaskan, tarawih dijelaskan, karena itu amal zahir yang ada hubungannya dengan kita, lain dengan ilmu ghaib yang kita hanya mendapatkan berita. Wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warida bi dzikri ala dhairi, dan kita memahami kabar atau hati yang sahih menurut zahirnya. Jangan ditanya bagaimana, karena kita hanya dikabari, kita tidak melihat karena kita hanya mendengar. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan kita serahkan tentang ilmunya, tentang kaifiahnya, bagaimananya, keadaannya hanya Allah Ta'ala yang tahu, karena kita hanya dikabari. Ini semuanya prinsipnya ahli sunnah wal jamaah, dan kalau ini yang kita imani, kita tenang dan tidak akan kita membantah ayat. Adapun dalil bahwasanya Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala turun, banyak sekali. Yang ini ditolak oleh kelompok Mu'tazilah maupun kelompok Khawarij atau kelompok yaitu Qadariyah. Wa kadzalika yusbituna ma anzalallahu azza ismahu fi kitabihi min dzikril maji wal ityan. Demikian pula ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah turunkan di dalam ayatnya, bahwa Allah Ta'ala al-Majid, Majid itu ja'a, datang, namun tidak sama dengan datangnya kita. Wal ityan, ata juga datang, cuma bahasa Indonesia sedikit, sehingga suatu saat kita harus menyamakan bahasa yang lainnya.
Jadi al-maji datang, ata ya'ti juga datang. Dan itu ada dalam Al-Quran. Bahkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita wajib untuk mengimani, tidak boleh menanya bagaimana. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 21, hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu. Surat Al-Baqarah nomor 21. Hal sudahkah yanduruna, kamu perhatikan. Nah, tidaklah mereka itu memperhatikan illa ayyatiyahumullah, melainkan atau boleh menanti pula. Tidaklah mereka menanti, boleh menunggu, boleh. Tidaklah mereka menunggu, melainkan apabila Allah datang kepada mereka. Ayyatiyahumullah. Namun datanya Allah kepada kita sekarang tidak tahu. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala datang pada hamba yang beriman. Nah, baru kita tahu. Karena sekarang kita masih mendapatkan berita ilmul yakin. Nanti kalau hakul yakin, kenyataannya setelah kita berjumpa dengan Allah. Dan kita berharap dengan amal soleh kita, semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan Allah. Karena ada ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, wajahnya orang ahli tauhid. Mereka itu akan melihat Allah. Fi dhulalin, di dalam yaitu naungan, minal ghamami, mendung, ya. Wal malaikatu, demikian juga malaikat datang. Cuma malaikat datang kita tidak tahu, tapi kita yakin malaikat ada. Cuma Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan kita melihat malaikat. Malaikat melihat kita. Wa qauluhu azza ismuhu, dan juga firman Allah Ta'ala yang maha agung namanya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, ada kalimat pertama ya'tiyahum, Allah datang. Dan ada juga kalimat wajah dan datang. Wajah rabbuka, dan datang Rabbmu yaitu Allah, wal malaku saffan saffa, sedangkan malaikat dalam keadaan berbaris. Ya, kita fahami seperti itu. Kenyataannya kita tidak tahu, karena Allah Ta'ala hanya ngasih ngabar. Benarkah ini? Wajib kita benarkan, kan itu ayat Allah, karena Allah Ta'ala bicara yang hak. Nah, inilah yang menjadi perbincangan dari kalangan orang yang mendahulukan akalnya. Oh, bagaimana Allah Ta'ala datang, berarti kan bergerak, berarti yang baru, sehingga ditolak, ya. Allah menetapkan, mereka menolak. Itulah banyak orang yang mengkafirkan kelompok Qadariyah, mengkafirkan pula kelompok Mu'tazilah karena menolak, menentang ayat-ayat Allah, sedangkan kita harus mengimaninya. Kemudian juga dijelaskan oleh wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Al-Ismaili, katanya Imam Abu Usman As-Sabuni, saya juga pernah membaca risalahnya Syekh Abi Bakar Al-Ismaili ila ahli Jailan, yang dikirim kepada ahli Jailan, penduduk Jailan. Annallaha subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun, ya. Tapi jangan dibayangkan turunnya, karena kita dikabari ala masakha fihi al-khabaru 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena adanya dalil yang sahih dari Bukhari, dan hadisnya ini mutawatir, mana jumlahnya banyak para sahabat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat menjelaskan bahwa beliau menjelaskan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Wa qad qala azza wa jalla, dan juga Allah Ta'ala berfirman, hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami. Kalau tadi ayatnya 210, ini juga demikian, tapi disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Tidaklah mereka menanti atau menunggu, melainkan Allah akan datang kepada mereka dalam naungan mendung, ya, fi dhulalim minal ghamami. Ini yang perlu kita fahami.
Bagaimananya kita tidak tahu, itu kabar. Ya, ini yang harus kita fahami. Dalam masalah urusan gaib enak kita meyakini, menerima, sudah selesai. Dalam masalah urusan ibadah lebih berat, karena urusan ibadah ini bergantung dengan kemampuan seorang. Kalau iman, siapa yang tidak bisa iman? Karena itu amalan hati. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr nomor 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu. Kapan datang? Para ulama mengatakan besok pada hari kiamat. Ada yang menjawab, jika besok pada hari kiamat datang, maka kapanpun Allah Ta'ala berhak datang. Nanti akan dijelaskan. Wa nu'minu bidzalika kullihi ala ma jaa. Kita ahli sunnah wal jamaah mengimani apa adanya. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan turun, yakin. Ya, Allah Ta'ala turun, sudah selesai. Allah menjelaskan datang, ya datang, kita yakini datang. Bagaimana Allah Ta'ala ngabari, tidak memperlihatkan dirinya kepada kita. Falau sya'allahu ta'ala ayyubayyalana kaifa dzalika fa'ala. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk menjelaskan caranya turunnya Allah Ta'ala dari langit dari turunnya ke dunia, tentu Allah Ta'ala menjelaskan. Tapi Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada kita. Ini namanya berita urusan gaib. Yang orang mukmin sifatnya orang ahli takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, wajib mengimani yang gaib. Dan akidah semacam ini tidak banyak orang yang tahu, karena umumnya di negeri kita akidahnya Maturidiyah, akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Mu'tazilah, yang mereka menolak. Makanya dalam kitab pelajaran-pelajaran mereka tidak disinggung ini, karena dianggapnya ini tidak cocok dengan akal mereka. Inilah faedahnya kita mempelajari, yaitu kitab As-Salafus Shalih, memahami Al-Quran apa adanya, tanpa dibuang, tanpa ditakwil, dan tanpa ditakrif. Yang ada kita iman, yang tidak ada kita tidaklah menyebutkannya. Fantahayna ila ma'ahkamahu wa kafafna 'anil ladzi yatashabahu. Maka kita wajib memahami apa yang Allah Ta'ala datangkan, dan kita harus mengerem, menahan diri dari terlintasnya pikiran, kalau begitu Allah begini, tidak boleh. Tidak membayangkan, sedangkan membayangkan sesuatu belum tentu benar. Kama sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 7. Ini perbedaan orang ahli sunnah dengan perbedaan orang ahli bid'ah. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kitab. Al-Quran diturunkan, menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Kalau menurunkan dari atas, kalau dari bawah nanti menaikkan. Minhu ayatum muhkamat, di antara ayat-ayat Allah yang turunnya ada jelas, seperti masalah urusan fikih, halal, haram, ya, masalah-masalah urusan tentang jual beli jelas. Karena itu kebutuhan kita yang pokok. Hunna ummul kitab, ayat-ayat yang jelas ini adalah pokoknya dalam kitab, yang semuanya orang tahu. Maka apabila orang memahami Quran lebih mudah, menghafalnya pun lebih mudah, menyampaikannya pun lebih mudah. Karena apa? Bahasanya jelas dan semua orang bisa faham. Satu dua yang tidak faham, bagian tidak faham disuruh bertanya. Maka mustahil Allah Ta'ala menurunkan ayat lalu tidak difahami oleh hambanya. Yang nomor 2, ayat yang lain, wa ukharu mutasyabihat, ada ayat yang lain yang serupa-rupa maknanya, hanya orang punya ilmu yang tahu. Tentunya Allah Ta'ala Maha tahu. Tapi ayat muhkam, halal, haram, itu jelas. Jadi orang tidak mempertanyakan dan tidak mempermasalahkannya. Tapi ayat yang mutasyabihat seperti, yaitu huruf-huruf yang pendek, shad, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad, kha, mim, ain, sin, qaf. Nah itu, yaitu huruf-huruf yang pendek, itu punya makna. Tapi
Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada hambanya untuk menguji sejauh mana mereka yaitu mengiman apa tidak. Maka apa katanya Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim marad fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun hati orang yang menyimpang, hati orang tidak beriman, ketika menghadapi ayat mutasyabihat tentang turunnya Allah Ta'ala datang, ya, Allah mencintai, Allah membenci, fayattabi'una ma tashabaha bihi, maka mereka itu mempermasalahkan ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang sudah jelas kebutuhan pokoknya tidak dibahas. Inilah cirinya orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Tapi orang ahli sunnah semuanya dibahas, ayat tentang hukum dibahas, halal haram dibahas, ya sholat, wudu, ya siyam dibahas semuanya. Inilah kebaikan dakwah salaf, karena Al-Quran kalau kita mengimani harus semuanya, tidak boleh kita hanya mengimani sebagian. Dan inilah kemenangan ulama salaf. Adapun ayat-ayatnya mutasyabihah, maka ahli ilmi as-salafus mengimani, tetapi menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah. Cuma orang-orang yang menyimpang, yang mendahulukan rasionya lain, mereka mempermasalahkan ayat mutasyabihah ini minhu ibtigha'al fitnah. Ada kalanya mereka membuat fitnah dengan ayat ini. Wasan yang nomor dua, wabtigha ta'wil, dan ingin mencari makna menurut pikiran mereka, menurut hawa nafsu. Yadun diartikan kekuasaan. Allah turun bukan Allah turun tapi rahmatnya. Wajah rabbuka, yang datang bukan Allah tetapi nikmatnya. Nah ini keliru. Istawa diartikan istaula, menguasai, mestinya diartikan di atas. Dan orang yang selalu mempermasalahkan ayat-ayat mutasyabihah, ya mereka tidak punya ilmu, akhirnya bingung sendiri mereka. Dan banyak orang yang ahli kalam bertobat pada akhir zamannya, seperti ahli Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, menangis sebelum meninggal dunia, ya mengikuti fahamnya yaitu as-salafus saleh. Seperti ahli Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang merintiskan sifat 20 Asy'ariyah, bertobat di akhir zamannya. Mereka belajar tersesat dengan kelompok Mu'tazilah 40 tahun, bukan 4 tahun, 40 tahun. Pindah ke Kulabiyah 2 tahun, tersesat pula. Akhirnya Allah Ta'ala memberi petunjuk. Setelah memberi petunjuk, ditulis kesalahan dia. Maka diambilnya pemahaman ulama salaf. Ini bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, tetapi orang yang punya ilmu bagaimana menghadapi ayat mutasyabihat ini, ayat yang sifatnya samar-samar artinya. Kalau tadi orang yang hatinya berpaling dari din, mereka ingin membuat fitnah dan ingin memalingkan makna yang sebenarnya dari makna yang tidak sebenarnya. Tapi warrasikhuna fil ilmi, ahli sunnah, orang punya ilmu apa? Yaquluna amanna bih. Nah, ya. Mereka berkata kami harus mengimani, karena apa? Kullun min indi rabbina, semuanya ini kan dari Allah. Kenapa ini diimani, kenapa ini ditolak? Nah, inilah kecerdasannya, keilmuannya ahli sunnah. Semuanya dari Allah, kita wajib mengimani yang kita fahami dan juga yang tidak kita fahami. Inilah kebaikan ulama sunnah. Dan ketika orang itu mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, tenang jiwanya. Ketika tidak mampu menjelaskan, yaitu mengembalikan mananya, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah yang mengambil peringatan ayat-ayat ini kecuali orang yang punya akal, ya. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah, tentang ayat yang muhkam difahami, diamalkan. Tentang ayat mutasyabiah difahami dengan konteksnya, apa adanya, diimani. Karena umumnya ayat yang mutasyabiah menyangkut masalah keimanan belaka, tidak ada hubungannya dengan amal kita beriman. Seperti Allah Ta'ala turun ke langit, bahwasanya Allah Ta'ala
yaitu turun ke langit dunia setiap malam. Itu keyakinan. Jadi untuk ahli sunnah mereka tenang jiwanya. Selanjutnya pula ada seorang khalifah yang menanya, yang khalifah, jadi bukan khalifah Rasyidin tidak, tetapi pemimpin dalam satu negeri. Akhbarana Abu Bakar bin Zakaria Asy-Syaibani sami'tu Aba Hamid bin Asy-Syarqi yaqulu sami'tu Ahmad As-Sulami wa Aba Dawud Al-Khaffaf yaqulani. Imam Ahmad wa Abu Dawud berkata, sami'na Ishaq ibna Ibrahim al-Khandali yaqulu qala li al-amiru Abdullah bin Thawir. Nah, ya. Ulama waliul amri kalau dekat dengan ulama itu senang. Dan karena wali amri mendapatkan kelebihan kekuatan. Ulama dilebihkan Allah Ta'ala ilmu. Makanya wali amri itu mempunyai dua makna. Pertama, dzu sultan yang memiliki kekuasaan. Yang nomor dua, dzu ilmin ulama. Dan itu telah disepakati. Kalau dua ini berjalan dengan bagus, tenang hidup. Ulama memberi nasihat ketika keliru. Ahli sultan penguasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ulama. Karena ahli sultan memiliki kekuasaan, kemampuan, kekuatan fisik. Ulama memiliki ilmu. Nah, maka ketika Al-Amir, seorang pemimpin Abdullah bin Thawir ini berkata kepada yaitu Ishaq, ya Aba Ya'qub, punya anak Ya'qub dipanggil ya Aba Ya'qub, hadal hadis tarwihi an Rasulillah, benarkah hadis ini diriwayatkan oleh beliau? Nah, ya. Jadi penguasa yang namanya Al-Amir Abdullah bin Thawir menanya pada orang punya ilmu, benarkah hadis ini disampaikan oleh beliau, yaitu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Allah Ta'ala setiap malam sepertiga terakhir turun ke langit dunia. Apa ini benar? Nah, ditanya kaifa yanzilu, kalau itu benar wahai imam, bagaimana cara turunnya? Ya maklum, karena tidak tahu, orang tidak tahu menanya, benarkah Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam? Terus bagaimana caranya? Jawabnya orang punya ilmu, Al-Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Khandali, qultu a'azzallahu al-amir, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya pemimpinku ini. La yuqalu li amri rabbi kaifa wa ya amirul mu'minin, tidak boleh tentang masalah diri Allah Ta'ala kita tanyakan bagaimana, ya. Innama yanzilu bila kaifa, tetapi Allah Ta'ala turun namun kita tidak tahu bagaimana turunnya. Nah, ya. Subhanallah, kalau seorang pemimpin dia mau menanya, orang punya ilmu nikmat, karena ilmu itu jalan untuk kelapangan hati, ya. Orang tahu juga ketika berjalan masuk kota tahu jalannya nikmat, tapi kalau tidak tahu jalannya bingung di sini dia. Nah, ini jawaban benar ilmu. Allah Ta'ala mengkhabari kita wahai amirul mu'minin, cuma Allah Ta'ala tidak mengkhabari bagaimananya. Jadi kita wajib imani. Ini jawaban yang pertama. Dan ini siapapun yang menanya, ya, kita jawab seperti Al-Imam Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Khandali. Katanya ada dalam satu hadis bahwa Allah Ta'ala setiap malam terakhir turun ke langit dunia. Terus bagaimana? Jawab, itu beliau mengabari kita, tapi beliau tidak mengkabari bagaimananya. Selesai. Karena itu urusan gaib. Cuma kita imani. Benarkah Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam? Benar. Bagaimana kita tidak tahu. Karena apa? Kalau menanya bagaimana berarti tidak beriman, berarti kurang keimanannya. Ketika dia mengimani, iya Allah turun, tapi kami tidak tahu bagaimananya. Yang nomor dua, haddatsana Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak termasuk ulama tabi'in yang terkenal. Fi nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban, ada orang menanya, yaitu Muhammad bin Salam. Saya pernah menanya Abdullah bin Al-Mubarak
benarkah Allah Ta'ala itu turun ke yaitu nisfus Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban. Nah, sering orang yaitu merayakan nisfus Sa'ban tidak ada. Bahkan kalau kita belum pernah siam sebelumnya nisfus Sa'ban, kita tidak boleh memulainya nisfus Sa'ban, kecuali kalau kita membiasakan diri siam hari Kamis, hari Senin, atau Ayyamul Bid, atau satu hari siam, satu hari tidak, maka boleh. Apa kata beliau? La tasumu nisfas Sa'ban, jangan kamu memulai siam nisfas Sa'ban. Tapi kalau kita sebelumnya pernah siam tidak mengapa. Nah, ditanya di sini, benarkah bahwa Allah Ta'ala turun pada waktu malam nisfus Sa'ban? Apa jawabnya? Ya dhaif lailatan nisfi. Yang mengatakan Allah Ta'ala turun setiap malam nisfus Sa'ban itu lemah, dalilnya tidak kuat. Yang benar setiap malam turun. Nah, ya. Yanzilu fi kulli lailatin, maka setiap malam Allah turun, cuma kita tidak bisa melihat Allah. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam ketika mau melihat Allah, ingin melihat Allah Ta'ala mengatakan lantaron, hijabuhu nur, benar-benarnya Allah Ta'ala cahaya yang kuat, sehingga apabila dibuka hijabnya ini terbakar semua dunia sealam ini karena kuatnya. Tapi besok pada hari kiamat Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada hamba yang beriman untuk melihat Allah. Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzilu, ditanya gimana turunnya Allah. Alaysa yakhlu dzalikal makan, kalau turun berarti arus kan tidak ada Allah. Nah, itu dibayangkan. Jika kalau kita turun dari mobil kan berarti kita tidak di mobil. Itu pemahaman secara umum. Kalau kita turun dari tangga berarti kita tidak di tangga. Apa jawabnya? Faqala Abdullah yanzilu kaifa yasha'u, Allah Ta'ala turun menurut apa yang Allah kehendaki. Kamu jangan menanya yaitu bagaimana turunnya, karena Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya. Cuma bagaimananya ada, cuma Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita, hanya memberi kabar. Kalau kita ditanya di mana Allah, Ars Ar-Rahman al-Ars. Apakah Allah Ta'ala turun? Betul, turun setiap malam, dalilnya ada. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fi sulusil lail, Allah turun setiap malam, yaitu sepertiga malam, setiap malam. Dalilnya benar, bagaimana kita tidak tahu. Dan inilah kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan keimanan. Selanjutnya pula hadis yang berikutnya, ada seorang amir, hadartu majlisal amir Abdullah bin Thahir. Tadi sudah dijelaskan, ini perlu ada riwayat yang lain. Data yaumin, pada suatu hari, wa hadara Ishaq bin Ibrahim yakni Ar-Rahawi, dihadiri oleh Imam Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi. Fasuila min hadisin nuzul. Nah, Al-Imam Ishaq ibn Rahawi ini ditanya oleh Al-Imam Abdullah tadi Ad-Dhahir, bagaimana tentang masalah turunnya yaitu Allah, apakah itu benar? Asahihun huwa, apakah hadis itu sahih? Ulama yaitu ahli sultan yang dulu itu menanya. Ya, pemimpin yang dulu masih ada hubungannya kuat dengan penciptanya, dengan Allah. Makanya mereka lebih mendapatkan petunjuk. Qala na'am, ya betul turun. Faqala lahu ba'du quwwati Abdillah. Lalu ada pasukan tentaranya ya yang menanya, ya Aba Yaqub, atazumu anna Allah yanzilu kulla lailatin? Ya, prajuritnya atau bala tentaranya menanya, apakah kamu yakin Allah Ta'ala turun setiap malam? Jawabnya seorang imam ini, na'am, ya. Qala kaifa yanzilu, bagaimana turunnya? Qala lahu Ishaqu isbit'u fauqa hatta asifu lakan nuzul. Yakini dulu bahwa Allah Ta'ala di atas, nanti saya akan jelaskan kepadamu. Nah, ya, ketika ditanya bagaimana Allah Ta'ala turun, yakini dulu bahwa Allah Ta'ala di atas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Setelah itu saya akan menjelaskan.
faqala lahu rajulu asbattuhu fauqa. Iya wahai imam, aku yakin Allah Ta'ala di atas. Faqala lahu Ishaq wa qala ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, datang Rabbmu ya, dan sedangkan malaikat berbaris-baris. Inilah makna faqala al-amir ya Aba Yaqub hadza yaumul qiyamah. Apa maksudnya Allah Ta'ala datang nanti hanya hari kiamat? Qala Ishaq bin Ibnu Rahawi, a'azzallahu al-amir, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya pemimpinku ini, dimuliakan pemimpinnya oleh ulama, ya. Karena ada hadis man ahana sultan ahanahullah, siapa yang menghina, mengejek pemimpin, maka Allah akan mengejek orang yang menghinanya. Nah, apa katanya? Wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'ul yauma. Jika Allah Ta'ala datang pada hari kiamat dengan ayat ini, siapa yang menghalangi Allah Ta'ala datang setiap saat? Nah, ya. Orang punya ilmu, subhanallah. Apapun yang ditanyakan oleh orang awam, orang punya ilmu jawab. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kan ayat kan datang pada hari kiamat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, jawabnya kalau Allah Ta'ala datang pada hari kiamat maka kapanpun Allah datang, dengan dasar hadis yaitu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fi sulusil laili. Begitulah kaum muslimin. Nah, beberapa hal yang perlu kita fahami, dan masih ada 1 menit. Manfaat yang paling besar ketika kita memahami turunnya Allah Ta'ala setiap malam ini, maka Allah berfirman man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang mau berdoa kepada saya sepertiga malam terakhir itu, aku akan mengabulkan. Nah, ini termasuk doa yang mustajabah, yaitu sepertiga malam mari kita bangun salat mohon kepada Allah. Wa man yas'aluni fa'atihi, siapa yang minta kepadaku aku akan kasih. Mungkin tidak dikasih seketika, karena Allah Ta'ala Maha tahu kapan hambanya diberi, tapi ini janji Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang minta ampun saya akan ampuni dosanya. Ya, ini hikmahnya disebutkannya bahwasanya Allah turun setiap malam sepertiga malam. Bagaimana kita bisa bangun jam 2 atau setengah 3, sholat sambil mohon kepada Allah Ta'ala. Kita tutup dengan berdoa, dengan istighfar, ya, dengan minta ampun. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan, karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitulah yang dapat kita sampaikan. Waktu sudah isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.